Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngasih tahu tips dari saya tentang discount strategy. Atau simpelnya kapan sih kita harus ngasih diskon? Mungkin teman-teman banyak yang feeling, sekarang diskonin deh, besok nggak usah, dan lain sebagainya. Mungkin ada, saya juga beberapa kali masih melakukan itu. Cuman ini secara hitung-hitungannya seperti apa yang insya Allah akan saya jabarkan. Pertama, sebelum lanjut ke barang apa yang harus kita kasih diskon, ini kaitannya sama perang harga. Kaitannya juga diskon soal harga ya kaitan sama perang harga. Perang harga udah sering banget dibahas. Saya juga sudah bikin videonya. Saya nggak akan nggak akan jabarkan lebih lanjut. Search aja perang harga di channel ini. Cuman saya mau ngasih tahu bahwa kalau mau perang harga, kalau kaitannya sama diskon, bagusnya tuh jangan di base price, teman-teman. Jangan di base price. Artinya misalkan teman-teman bikin satu produk yang main di arena perang harga, langsung pasang harga murah 10.000 misalkan. Jangan kayak gitu, tapi taruh aja 30.000 lalu didiskon. Nah, itu strateginya, karena sepengalaman saya lebih baik kayak gitu daripada langsung pasang 10.000. Salah satu benefit yang paling terasa adalah ketika diminta ikut promo. Jadi ya udah harga dinormalin dulu, diskonnya kita cabut dulu, nanti ikut promo, submit diskon lagi. Nggak apa-apa diskon sepanjang tahun, nggak apa-apa diskon sepanjang terus diskon, ya nggak apa-apa. Tapi jangan semua produk kayak gitu juga, karena itu kurang baik. Itu pengalaman saya. Oke? Lalu yang kedua, saya mau ngasih tahu prinsipnya dulu nih. Jadi prinsipnya diskon itu adalah untuk menaikkan conversion rate. Conversion rate itu adalah penjualan pembeli dibagi pengunjung. Jadi dari 100 orang, berapa sih yang beli? Kalau conversion rate-nya 2%, artinya dari 100 orang yang lihat, 2 orang beli. Itu ngaruhnya memang ke conversion rate, bukan ke view, bukan ke pengunjung. Contohnya gini, jika teman-teman kasih diskon 99%, tapi nggak ada yang lihat, ya percuma dong. Ini percuma aja, diskonnya gede tapi nggak ada yang lihat, percuma. Lalu saya kasih contoh lagi, misalkan di produk yang sama ya, ini produk A. Produk A itu minggu pertama harganya 100.000, yang view-nya 1.000 view. Di minggu kedua harganya 80.000, view-nya sama 1.000. Menurut teman-teman mana yang paling banyak penjualannya? Banyak terjualnya ya, bukan omsetnya. Ya adalah ya ini, di minggu kedua karena ada diskonnya. Jadi intinya dengan diskon tuh orang jadi tambah mau beli. Secara umum orang jadi tambah mau beli ketimbang tanpa diskon. Oke? Lalu selanjutnya secara kaidah umum memang diskon itu untuk ningkatin si conversion rate ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya diskon kita jadi lebih banyak dilihat. Itu kaitannya dengan algoritma Shopee. Mungkin Shopee lebih suka sama produk yang ada embel-embel diskonnya, atau algoritma Lazada, algoritma marketplace manapun. Mungkin saja, saya belum bisa membuktikan dengan ilmiah, mungkin saja menjadi faktor untuk algoritma Shopee. Lalu kedua, mungkin diskon bisa membuat banyak orang melihat karena clickbait. Wah, 70% jadi pengen ngeklik. Tapi sepengalaman saya itu pengaruhnya kecil untuk diskon. Untuk diskon memengaruhi banyaknya views, menurut saya itu pengaruhnya kecil. Yang paling terasa itu adalah untuk naikin conversion rate. Oke? Sekarang kita lanjut, produk apa yang harus kita diskon. Yang pertama adalah produk yang nggak laku. Nah, teman-teman kalau jualan online itu harus tahu nggak laku itu apa. Jadi jangan, itu nggak laku, itu laku. Emang seberapa laku, seberapa nggak laku? Mana yang nggak laku, mana yang laku? Simpelnya gini, yang laku itu adalah ketika conversion rate-nya lebih besar dari sesuatu benchmark conversion rate. Kalau yang nggak laku adalah conversion rate lebih kecil daripada benchmark conversion rate. Apa itu benchmark conversion rate? Jadi acuan. Jadi kita kasih standar, kita kasih benchmark, mana yang laku, mana yang enggak. Bagaimana menentukan benchmarknya? Bagusnya itu pakai rata-rata aja. Jadi teman-teman punya 10 produk, dari 10 produk itu kan ada conversion rate-nya masing-masing. Rata-ratanya berapa? Nah, itu benchmarknya. Jika produk A itu lebih tinggi conversion rate-nya daripada rata-rata 10 produk tersebut, artinya produk tersebut laku. Jika di bawah itu produk tersebut nggak laku, sesimpel itu. Jadi laku itu bukan benchmark ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Atau kalau misalkan yang baru banget jualan, anggap aja benchmark conversion rate-nya itu 2%. Ini adalah rata-rata jualan online dimanapun tuh 2%. Jadi jika produk yang nggak laku adalah ketika conversion rate-nya itu kurang dari 2% atau kurang dari rata-rata conversion rate teman-teman. Nah, produk tersebut mungkin perlu didiskon.
atau pas untuk didiskon. Jangan sampai mendiskonkan produk yang conversion rate-nya udah tinggi atau udah paling laku. Kenapa? Karena nanti profit teman-teman akan tergerus, itu sayang banget. Padahal dengan harga tinggi juga orang udah mau beli. Oke, selanjutnya produk apa yang harus kita diskon adalah yang overstock. Overstock itu apa? Stok berlebih. Stok berlebih. Kalau di bahasa kerennya itu ini waste sebetulnya, karena kan dia menuhin gudang, tim produksi kita malah memproduksi yang nggak penting, kita ngurus yang nggak penting dan seterusnya. Apa itu overstock? Secara pastinya yaitu ketika stok saat ini pieces now itu lebih besar daripada peramalan penjualan 3 minggu ke depan. Ini angka yang saya pakai. Jadi kalau teman-teman belum punya peramalan penjualan atau forecasting, silahkan cek video saya yang lain, itu penting banget. Jangan sampai ini per minggu terjualnya cuma 5 piece, 5, tapi teman-teman nyetok 1000 piece, itu namanya overstock. Itu nggak baik untuk inventorinya teman-teman. Soal inventory ini memang belibet banget. Ada yang bilang bahwa inventory adalah nightmare katanya, tapi itu terlalu jauh. Ini spesifik soal diskon. Oke, jadi yang overstock itu didiskonin aja, saran saya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah untuk produk yang discontinue. Discontinue itu adalah nggak restock atau nggak produksi lagi. Nah, macam-macam alasan nggak produksi lagi itu, antara bahan bakunya udah nggak ada, antara memang nggak laku, antara memang importirnya kabur atau apa dan lain sebagainya. Itu banyak banget alasannya. Barang seperti ini langsung aja cepet-cepet buang, cepet-cepet habisin. Kenapa? Selain yang alasan paling sederhana adalah barang seperti ini kan kita numpuk bintang ya. Jadi kalau kita jualan di marketplace, kita numpuk bintang di barang ini, padahal barang ini nggak akan dijual lagi. Ya itu sayang banget, makanya segeralah habiskan, ya dikasih diskon. Itu salah satu contohnya. Lalu benefit lain adalah biar gudang nggak penuh, jadi nggak perlu nambahin orang lagi dan lain sebagainya. Oke, yang discontinue langsung aja diskonin. Harapannya segera habis. Nah, tapi hati-hati. Ini yang terakhir, hati-hati, ada barang yang price sensitif sama ada barang yang no price sensitif. Ini agak ngejelimet ngitungnya. Simpelnya adalah, sederhananya saya jabarkan, nanti teman-teman hitung sendiri secara detail, yaitu bikin grafik hubungan antara harga atau price dengan conversion rate. Kalau di Shopee ini udah ada datanya, enak banget, tinggal download di Excel, tinggal ulik-ulik. Kalau di Tokopedia saya nggak nemu, di Lazada juga saya nggak nemu. Shopee the best. Jadi bikin grafik kayak gini, nanti saya akan kasih lihat. Kalau misalkan grafiknya seperti ini, artinya ketika harga naik, conversion rate-nya rendah, ini adalah yang price sensitive. Tapi kalau selain ini, misalkan kebalik gitu ya, harga tinggi malah conversion rate-nya juga tinggi, itu berarti bagus, nggak usah didiskon. Atau datar, itu nggak usah didiskon. Biasanya produk-produk yang not price sensitive ini adalah produk-produk yang berkaitan sama event, misalkan jilbab ketika lebaran, orang mau jilbab seberapapun dibeli itu. Terus misalkan lagi pulsa kan mau gimana juga kita harus beli gitu, mau ada diskon nggak ada diskon harus beli, jadi nggak price sensitive. Jadi nggak mungkin kita karena harganya nggak diskon kita nggak beli, nggak mungkin. Kalau pulsa, beras dan lain sebagainya. Ini saya kasih lihat grafik yang selama ini saya bikin. Nah, ini contoh barang yang nggak price sensitive. Jadi harganya itu dia rata dan conversion rate-nya naik turun. Conversion rate-nya dari 1,25% sampai 2,75%. Ini artinya dia nggak price sensitive. Mau harganya berapapun saya pasang, dia conversion rate-nya nggak pengaruh gitu. Nah, timbul pertanyaan, harganya kan nggak berubah-ubah sebenarnya. Nah, itu makanya harus eksperimen. Untuk pertama kali nyobain diskon 10%, terus minggu depan nyobain 5%, lalu 15%, 30%, dan seterusnya, sehingga ketemu datanya, ketemu pergerakannya. Itu penting untuk eksperimen. Memang nggak mudah, karena untuk data ini saya butuh generate dari berapa minggu nih ya? 10 minggu ke belakang. Ini dari data Shopee loh, ini enak banget Shopee. Ini yang nggak price sensitif adalah produk gamis anak putih. Setelah saya telisik-telisik, ternyata karena gamis anak putih itu dicari untuk umroh, untuk haji, untuk wisuda anak TK, dan lain sebagainya, di mana mereka nggak price sensitif, butuh yang langsung beli. Lalu ini saya kasih lihat yang price sensitif. Yang price sensitif ini adalah, nah seperti ini dia, ketika harganya turun, conversion rate-nya naik sampai 8%. Harganya ini di sekitar 22 ribuan. Ketika harganya 30 ribuan ke atas, conversion rate-nya 2%.
Oke, itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.